ibadah adalah jihad sekaligus merupakan persiapan untuk jihad. Karena ibadah mengandung kesabaran, kesulitan dan beban, di samping memerlukan pengerahan segala usaha dan pengekangan hawa nafsu dari maksiat. Menunggu sholat, selesai sholat. Loh Pak, bar sholat kok ngenteni sholat meneh? Ini dalam bahasa sehari-hari itu adalah orang yang hatinya selalu tertaut dengan sholat, dengan kewajiban sholat. Bahkan ada yang mengatakan orang yang hatinya tertaut dengan sholat, jadi waktu yang dia miliki itu hanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi selesai sholat dia menunggu sholat berikutnya. Bar sholat subuh niku saat ini ngenteni duhur. Tapi bukan berarti dalam menunggu itu terus mau weneng ngenteni, bukan. Menunggu itu dalam artian hatinya tertaut, ingat bahwa nanti ada sholat duhur dan menyiapkan diri. Tapi tetap melakukan amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan, bahkan bekerja sekalipun. Ketika dia bekerja dalam pekerjaan sehari-harinya, apakah pedagang dan sebagainya, dia di hatinya tetap ingat akan sholat duhur. Itu namanya menunggu sholat setelah selesai sholat. Itulah amalan yang kata baginda Nabi akan mampu menghapus dosa-dosa, ya. Yamhu itu artinya menghapus, yakni Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, dan mengangkat derajat, ya. Isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu. Intidharus shalah, menunggu salat, yaitu tertambatnya hati dan pikiran seseorang dengan salat meski ia tengah berada di rumah atau di tempat kerjanya. Jadi ketika ada panggilan salat itu sudah siap, ya. Nah, kata baginda Nabi, 3 amalan ini menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu waktu salat, itu diibaratkan, ya, fadzalikumur ribat, ya. Itulah berjaga dalam jihad. 3 amalan ini digambarkan baginda Nabi kados dene ini koyok, ya. Seperti, nah, seperti halnya ribat. Ribat niku berjaga di medan perang, siap siaga di barisan paling depan. Nah, karena sholat atau menunggu sholat disebut dengan ribat, di dalamnya terdapat jihad melawan hawa nafsu dan mengendalikannya dari berbagai keinginan. Nah, seperti itu. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugha yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini, yang pertama adalah anjuran untuk melakukan wudhu dengan baik dan sempurna meski dalam kondisi sulit, ya. Wudhu yang baik dan sempurna itu kadang ada kondisi-kondisi sulit yang kita jumpai. Kalau di sini mungkin tidak se-ekstrim di tempat lain, misalnya di Mekah atau di Arab atau di tempat-tempat lain yang punya musim dingin. Musim dingin itu dinginnya luar biasa. Ketika kita menyentuh air itu kayak kados kenging toyo es nih, rasanya sampai jimpe kaku. Nah, itu kan kondisi sulit. Atau ketika tidak ada air, harus mencari air sampai dapat agar bisa berwudu, dan lain sebagainya. Mungkin kondisi lagi sakit yang tidak boleh terkena air, itu juga kondisi yang sulit. Nah, ini kita tetap dianjurkan untuk berwudu dengan baik dan sempurna. Yang kedua adalah anjuran untuk kita senantiasa memelihara sholat berjamaah di masjid, memperhatikan sholat dan tidak melupakannya karena kegiatan yang lain. Jadi memelihara sholat berjamaah. Yang ketiga, ibadah adalah jihad sekaligus merupakan persiapan untuk jihad. Karena ibadah mengandung kesabaran, kesulitan dan beban, di
di samping memerlukan pengerahan segala usaha dan pengekangan hawa nafsu dari maksiat. Jadi kenapa diibaratkan seperti jihad fisabilillah? Karena memang juga perlu usaha dan perjuangan yang luar biasa. Yang keempat, semua perkara ini merupakan sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan langkah untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menunggu waktu salat, itu adalah hal-hal yang mendatangkan ampunan dan langkah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian beliau juga mengingatkan penghapusan dosa atau yamhu tadi yang disebutkan dalam hadis di atas hanyalah berkenaan dengan dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia harus diselesaikan dengan pihak terkait atau meminta pembebasannya. Kalau dosa itu dosa terkait kesalahan kita dengan orang lain, ya harus minta maaf, harus meminta keikhlasannya. Ibaratnya utang kita kepada Allah itu lunas dengan amal ini, tapi utang kita kepada orang lain nggak bisa, ya kudu disaur. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah 3 amalan yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 131 dari kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha.